Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikannya kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tonton videonya. Namun sebelum antum mulai belajar, jangan lupa yang pertama kali yaitu berdoa. Dan seterusnya niatkan karena Allah, ya. Jadi niatkan di dalam hati kita semuanya benar-benar ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Jangan hanya sekedar untuk mengisi absen biar enggak kosong, atau hanya untuk menyelesaikan tugasnya, sekedar menyelesaikan tugas saja. Jangan, tapi niatkan benar-benar untuk menuntut ilmu. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan Nabi menjelaskan kembali, karena setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, jadi kalau tadi niatnya hanya untuk absen saja, berarti yang kita dapat hanya absen. Jika hanya untuk menyelesaikan kewajiban tugas dikirim segitu saja, hanya itu yang kita dapatkan. Tapi niatkan benar-benar untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita meniatkannya tadi untuk menuntut ilmu, maka ilmulah yang akan kita dapatkan. Ilmu kita lah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman ustazah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Simaklah videonya dengan baik. Anak-anak ustazah sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ayo kita cermati bersama video berikut. Yang pertama yaitu perkalian itu bersifat komutatif. Apa itu komutatif? Nah, sebelumnya kita juga sudah belajar ya pada penjumlahan. Komutatif itu yaitu pertukaran tempat atau posisi angka. Jadi, pada perkalian, jika tempat atau posisi angkanya dipertukarkan, akan tetap menghasilkan bilangan yang sama. Ya, kita perhatikan ya, contoh. Yang pertama, 2 dikali negatif 1. Kita pindahkan posisinya, negatif 1 dikali 2. Apakah menghasilkan bilangan yang sama? Iya, benar, yaitu negatif 2. Maka ini yang dinamakan bersifat komutatif. Ya, begitu juga dengan contoh yang kedua, negatif 2 dikali negatif 3 akan sama dengan negatif 3 dikali negatif 2. Ini dengan angka yang sama, tapi kita pindahkan posisinya, akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 6. Ya, negatif 2 dikali negatif 3 yaitu 6. Negatif 3 dikali negatif 2 juga 6. Ya. Ini namanya sifat komutatif. Begitu juga contoh yang ketiga. Berikutnya, yang kedua, perkalian itu bersifat tertutup. Masih ingat apa itu bersifat tertutup? Ya, setiap perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Oke, kita lihat contohnya. 1. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Apakah negatif 9 itu bilangan bulat? Ya, benar. Selanjutnya, negatif 15 dikali 4 sama dengan negatif 60. Juga bilangan bulat. Yang ketiga, negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Apakah itu merupakan bilangan bulat? Apakah 8-nya bilangan bulat? Ya, semuanya menghasilkan bilangan bulat. Inilah yang dimaksud bahwa perkalian itu bersifat tertutup. Ya, yang ketiga, perkalian itu adalah bersifat asosiatif. Masih ingat ya, asosiatif itu adalah pengelompokan. Pengelompokan yang berbeda pada perkalian 3 bilangan bulat akan menghasilkan bilangan yang sama. Nah, seperti bentuk umumnya misalnya A dikali B, yang itu yang kita kelompokkan, ditambah C akan sama dengan A dikali B ditambah C. B dengan C-nya yang kita kelompokkan, maka akan menghasilkan bilangan yang sama.
Paham? Oke, kita perhatikan contohnya. Yang pertama, 4 dikali 5 di dalam kurung dikali 2. Oke, di sini 4 kali 5-nya yang kita kelompokkan. Akan sama dengan 4 dikali 5 dikali 2. 5 kali 2-nya yang kita kelompokkan. Kita cari hasilnya. 4 kali 5, 20. Dikali 2, 40. Oke, yang di sebelah kanannya 5 kali 2-nya kita kalikan dulu karena dia di dalam kurung ya. 5 kali 2 yaitu 10. 4 dikali 10, 40. Jadi akan menghasilkan bilangan yang sama. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Nah, yang selanjutnya, perkalian itu bersifat distributif atau penyebaran ya, penyebaran angka. Distributif ini terbagi dua lagi. Yang pertama, distributif perkalian pada penjumlahan, dan yang kedua, distributif perkalian pada pengurangan. Selengkapnya akan kita saksikan berikut. Oke, distributif perkalian yang pertama yaitu distributif perkalian pada penjumlahan. Perhatikan bentuk umumnya. P dikali di dalam kurung Q ditambah R. Nah, ini untuk penjumlahan ya. Akan sama dengan P dikali Q ditambah P dikali R. Jadi, yang maksud distributif itu adalah penyebaran angka. Angka yang dalam kurung itu kita sebar. Kita kalikan dulu. P dikali Q, kita kalikan ya, yang ke dalam kurung, ditambah P dikali R. Oke, kita perhatikan contohnya untuk lebih memahaminya. Yang pertama, 2 dikali 6 ditambah 3 akan sama dengan, kita kalikan, 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 3. Hasilnya akan sama. Kita buktikan. 2 dikali, yang di dalam kurung 6 tambah 3 hasilnya 9. Akan sama dengan 2 kali 6 yaitu 12 ditambah 2 dikali 3 yaitu 6. Kita selesaikan. 2 kali 9 berapa? 18. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Jadi terbukti ya. Hasilnya sama. Begitu juga untuk contoh yang kedua. Silakan dicermati. Oke, distributif perkalian itu yang kedua yaitu pada pengurangan. Perhatikan bentuk umumnya. P dikali di dalam kurung Q dikurang R. Karena ini pada pengurangan ya, berarti tandanya kurang. Akan sama dengan P dikali Q dikurang P dikali R. Jadi sama dengan penjumlahan ya. Angka yang di dalam kurung akan kita sebar. Ya, seperti P dikali Q dikurang P dikali R. Oke, ini sama ya. Hanya tandanya saja yang berbeda dari penjumlahan. Kita perhatikan lagi contohnya. 6 dikali 3 dikurang 2 akan sama dengan 6 dikali 3. Ya, kita sebar ya angkanya ya. 6 dikali 3 dikurang 6 dikali 2. Jadi angka yang di dalam kurung tadi kita sebar lagi. Hasilnya akan sama. Kita buktikan. 6 dikali 3 kurang 2 berapa? 1. Oke. 6 dikali 1 sama dengan 6 dikali 3 berapa? 18 dikurang 6 dikali 2 yaitu 12. Oke. 6 dikali 1 sama dengan 6. 18 dikurang 12 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama-sama 6. Itulah maksudnya P dikali Q dikurang R itu akan sama dengan P dikali Q dikurang P dikali R. Paham? Nah, silakan untuk contoh yang kedua diperhatikan lagi, dipelajari lagi. Oke, anak-anak ustazah, sekarang silakan antum kerjakan latihannya. Kerjakan dengan teliti dengan menggunakan langkah-langkahnya di buku latihan antum. Selamat bekerja. Nah, anak-anak ustazah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajarannya, Nak? Bisa? Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Namun jika ada kendala, ada yang perlu dipertanyakan, silakan